Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penikmat kajian sirat sahabah, sejarah hidup para sahabat, dimanapun berada, baik yang tergabung di aplikasi Zoom ataupun yang menikmati acara kita ini lewat akun YouTube atau media sosial yang lainnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pekan keempat Januari tahun 2021 ini, hari Ahad, kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua walaupun secara daring online, mengingat wabah corona yang belum sepenuhnya berlalu dari hadapan kita. Kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan kemampuan kita. Di antaranya adalah sharing ilmu, berbagi pengalaman, karena saya bisanya cuman berbagi ilmu tentang sirat nabawiyah, maka bahasanya akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang biografi salah seorang sahabat Nabi, di mana ini merupakan semacam serial. Jadi karena para sahabat Nabi itu sangat banyak, jadi saya kelompokkan ke beberapa klaster, demikian kira-kira ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bahas klaster atau grup panglima-panglima Rasulullah SAW, maka hari ini kita melanjutkan serial utusan-utusan Rasulullah, Rasulullah. Nah, sebagaimana kita faham, setelah perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, di mana di antara poin terpenting dari perjanjian itu adalah gencatan senjata antara kaum muslimin dan kafir Quraisy selama 10 tahun. Jadi Nabi tidak khawatir dengan ancaman kafir Quraisy lagi, karena mereka sudah mengikat as-sulh, perjanjian. Poin lainnya adalah siapapun boleh berkoalisi, bergabung dengan kaum muslimin atau kafir Quraisy. Nah, ini dimanfaatkan betul oleh Rasulullah SAW untuk melebarkan sayap dakwah, membangun komunikasi dan koalisi. Kalau bahasa politik hari ini membangun komunikasi dan kemungkinan koalisi dengan berbagai kekuasaan dan kepentingan. Baik dengan kabilah-kabilah kecil yang berada di sekitar Madinah dan Makkah, ataupun dengan kekuasaan-kekuasaan besar. Untuk itu, maka baginda Rasul mengirimkan delegasi, utusan-utusan, duta ke berbagai wilayah, ke berbagai raja dan kekuasaan, khususnya yang ada sekitar Makkah dan Madinah secara umum, atau Jazirah Arab secara umum. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas utusan Rasulullah yang dikirim ke Persia. Jamaah yang sempat absen silakan cek di akun YouTube Gerakan Peduli Dakwah, dan sepertinya seingat saya juga sempat upload di akun YouTube saya, Happy Andi Bastoni Channel kalau tidak salah nanti cek di situ, ada dokumentasinya tentang biografi Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi yang dikirim oleh baginda Rasul ke Persia, membawa surat dan pesan Nabi serta seruan dakwah kepada Azimi Faris atau Raja Persia. Nah, pada pagi hari ini sampai nanti waktu syuruq sekitar 30 atau 40 menit ke depan, kita akan kembali berkenalan dengan salah seorang utusan Rasulullah. Kalau yang tadinya utusan ke negeri Persia, dan kita paham di antara dua kerajaan adidaya pada waktu itu, Romawi dan Persia. Persia sudah. Nah, sekarang kita akan bahas utusan baginda Rasulullah SAW ke Raja Romawi atau Heraklius. Nah, siapakah dia? Siapakah sahabat Nabi yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Raja Romawi ini, yang kebetulan nanti ketemunya dia di Palestina gitu kan, bukan di Damaskus Suriah atau kemudian di Konstantinopel, enggak. Dia sedang berada di daerah Palestina dan ketemunya di sana. Nah, dialah seorang sahabat yang dikenal dalam sejarah si tampan dari Madinah.
ya. Karena wajahnya yang sangat tampan, tubuhnya yang sangat elok, ya, disebut dengan si tampan dari Madinah, Al-Ansari, Dihya bin Khalifah, ya, atau bin Khalifah Al-Kalbi, ya. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ini sahabat Nabi yang akan kita bahas pada hari ini, utusan Nabi ke Romawi, si tampan dari Madinah. Dan satu lagi predikat beliau, ya, saking tampannya Dihyah ini, jamaah rahimakumullah, itu malaikat Jibril, ya, kalau turun dan kemudian menemui baginda Rasulullah SAW serta menjelmakan dirinya, ya, sebagai manusia, dan ini yang lakukan. Jadi kita temukan banyak sekali riwayat bagaimana para malaikat itu ketika turun ke muka bumi ini menemui manusia, ya, terutama Jibril yang sering ketemu dengan para nabi, ya, dia menjelmakan dirinya sebagai manusia, ya, supaya bisa ngobrol gitu kan. Coba kalau dia menjelmakan diri seperti tubuhnya yang asli kan repot gitu ya, atau kemudian bisa orang ketakutan, ya, tapi ini enggak, dia menjelmakan diri sebagaimana manusia. Nah, di antara beberapa kejadian yang ditemukan dalam riwayat, malaikat Jibril ini, ya, kalau turun ke muka bumi dan bertemu Rasulullah SAW, dia menjelmakan dirinya seperti Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini. Artinya apa? Ini sahabat, ya, kalau tidak ganteng gitu ya, nggak mungkin, ya, supaya menarik. Coba kalau jelek misalnya kan, jadi enggak. Jadi Allah, ya, dengan izin Allah tentu saja, ya, malaikat Jibril menyerupakan dirinya seperti Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Saya mulai dari peristiwa, ya, selepas perang Khandaq, ya, kita ingat kisah tentang perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, bulan Syawal. Setelah Madinah dikepung oleh pasukan Ahzab selama hampir 1 bulan, ya, atau sekitar 25 hari lamanya, maka siang hari itu dikisahkan baginda Rasulullah SAW pengen istirahat setelah, ya, melewati masa-masa sulit, penatnya dikepung oleh pasukan sekutu, ya, dan kendala-kendala lainnya, ya, maka Nabi dan para sahabat, ya, Rasulullah terutama juga, ya, ingin sejenak melepaskan lelahnya. Maka baginda Rasul pergi ke rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang istri beliau yang dikisahkan punya rumah, ya, di antara sekian banyak yang paling gede, ada terasnya, ya. Dulu rumah ini milik Zainab binti Khuzaimah, istri Nabi. Karena Zainab binti Khuzaimah meninggal, maka rumah ini diberikan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang seorang sahabiah yang pertama kali hijrah dari Makkah ke Madinah bersama dengan keluarganya Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia dalam sebuah ekspedisi setelah perang Uhud, ya. Nah, Ummu Salamah ini dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika Nabi masuk ke rumah Ummu Salamah ini dan kemudian sejenak pengen merebahkan dirinya istirahat, qailulah ba'da zuhur, itu dikisahkan Aisyah yang memang kamarnya tidak berjauh dengan Ummu Salamah itu kepo, ngintip gitu ya, lihat, dan ini manusia, istri Rasulullah juga, ya. Tapi karena memang gilirannya ke rumah Ummu Salamah, ya Aisyah tidak bisa protes, dan memang begitu aturannya gitu ya. Jadi Nabi sudah punya mekanisme dan jadwal tersendiri, hari ini ke rumah istri yang mana, hari ini ke sini. Jadi istri sudah paham. Nah, tak urung, ya, Aisyah melihat, ya, dari sela-sela kamarnya, ruangannya, melihat begitu rupa Nabi masuk ke rumah Ummu Salamah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, ya, dengan pelan, ya, datang, ya, dan menemui baginda Rasulullah SAW. Itu dikisahkan oleh Aisyah, huwa Dihya, dia adalah Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, sahabat Nabi yang sedang kita bahas ini. Nah, jadi mungkin Aisyah juga penasaran, ya, kenapa, ya, di waktu istirahat, dan ini termasuk waktu yang tidak dianjurkan kita bertamu, kecuali sangat penting. Jadi kita harus berpikir ulang, kecuali kita udah janjian misalnya untuk namu ke rumah orang, ya, ba'da zuhur, ya, min ba'dil dhahirati. Jadi di antara 3 waktu yang kita tidak boleh dianjurkan, ya, atau tidak dianjurkan bertamu itu, di antara adalah min ba'dil dhahirati, setelah waktu zuhur. Itu kecuali kita udah janjian, ya, udah janjian dan orang yang mengizinkan, atau justru dia bisa ditemui pada waktu itu, ya nggak masalah. Atau misalnya sholat zuhur di sebuah masjid, kita datang ketemu dia sekitar 5-10 menit, nggak masalah. Tapi kalau datang ke rumahnya, ya, itu tidak begitu dianjurkan. Karena ini adalah waktu untuk istirahat,
Ya, mungkin setelah makan siang ya, yang punya rumah istirahat. Nah, Nabi juga demikian. Nabi ingin sejenak istirahat, qailulah. Nah, datanglah sahabat Nabi ini, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini. Nah, ternyata belakangan Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini jamaah, ya, atau orang yang dilihat oleh Aisyah ini ternyata bukan Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ternyata dia adalah Jibril. Ya, Jibril alaihissalam yang menyerupakan dirinya seperti Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, di mana tujuan malaikat Jibril ini mengingatkan Rasul agar jangan dulu istirahat. Urusan belum beres. Nah, ini juga pelajaran bagi kita secara umum. Kalau urusan belum beres, ya, jangan cepat-cepat istirahat. Ya. Selesaikan dulu. Fa'idha faraghta fansab. Kalau udah beres, baru kerjaan yang lain. Ya. Jadi kerja sampai tuntas. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, bahkan malaikat pun ya belum melepaskan senjatanya, belum memasukkan sayapnya, begitu kira-kira ya. Urusan dengan Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat itu harus segera diselesaikan sebelum mereka menyusun kekuatan kembali. Maka singkat cerita, Nabi membentuk pasukan, beliau juga berangkat ke Bani Quraidah dan terjadilah perang Bani Quraidah setelah sekitar 1 bulan setelah terjadinya perang Khandaq, ya, atau beberapa hari bahkan ya. Jadi perang Khandaq itu di bulan Muharram Safar kalau tidak salah ya, atau Syawal, ini saya lupa. Nah, pas pindah bulan ke berikutnya terjadilah perang Bani Quraidah ini. Malaikat Jibril menyerupakan diri dengan Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, Dihya ini jamaah, kalau kita petakan posisinya, huwa al-Ansari. Dia termasuk sahabat Ansar. Ya. Jadi apa artinya? Ada al-Muhajirun, ada al-Ansar. Al-Muhajirun itu artinya orang Mekah dan sekitarnya yang pindah hijrah ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya, Hatib, siapa lagi ya, Khabbab bin Art, ya, dan Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Ini sahabat-sahabat Muhajirin. Nah, ada juga sahabat Ansar. Pernah kita bahas di antaranya ada misalnya Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, kemudian Sa'ad bin Rabi' gitu kan. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Nah, di hadapan kita ini Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini huwa minal Ansar, dari kalangan sahabat Ansar, yang punya bahkan dikatakan ya sebagai penduduk Madinah, di antara sekian banyak penduduk Madinah yang paling tampan. Jadi kalau dia bersama baginda di antara kerumunan orang gitu, dia berada di antara kerumunan orang, maka sosok Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini dikisahkan seperti mencolok sendiri. Jadi mengundang perhatian orang banyak. Jadi langsung beda banget kalau bahasa anak muda bang hari ini ya. Kecuali setelah Nabi datang. Nah, begitu Nabi datang, maka dua sosok ini, Rasulullah SAW dan Dihya ini menjadi pusat perhatian. Nah, saking tampannya ya, Rasulullah SAW dan Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Saya kira ini juga mengandung hikmah bagi kita, bahwa tampan dan tidak ya, itu kan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya kita bisa seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang lain seperti Mus'ab bin Umair ya, bersikap rapi. Nah, ya, bersih gitu ya. Jadi enggak urakan ya. Saya suka sampaikan ke anak-anak muda ya, atau mungkin kita yang sudah menginjak usia jelita ini ya, jelang 50 tahun ya, tetap harus jaga penampilan karena itu bagian dari Islam ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka yang indah ya. Pakaian kita, apalagi ketika kita ke masjid, dianjurkan sangat berpakaian rapi. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, wahai manusia ya, ambillah pakaian, jadikanlah pakaian kalian ya, zinatakum ya, yang baik, maksudnya ke masjid. Jadi kita dianjurkan berpakaian rapi, ya, rambut juga dirapikan ya. Kalaupun harus gondrong, ini di masa pandemi ini banyak yang rambutnya gondrong ya, dirapikan. Umar bin Khattab itu sesekali rambutnya gondrong dan rapi, ya. Bersih gitu ya. Kita mungkin harus evaluasi, ada beberapa kita suka menemukan
di perjalanan atau dalam suatu kegiatan, ya. Bahkan mungkin keramaian misalnya di luar pandemi. Dan ini fakta di lapangan, saya suka ketemu. Kita ketemu bahwa Pak, ayo Pak kita sholat. Nanti aja Ustadz di rumah. Padahal masjid dekat situ. Ya. Nanti aja Ustadz di rumah. Kenapa? Pakaian saya kotor. Ini kan enggak. Mestinya enggak, dimanapun kita berada, ya. Pastikan pakaian kita itu pakaian siap sholat. Ya, andai pun kita meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan suci. Jadi tidak ada alasan atau memang alasan dia nggak mau sholat. Ini lain lagi, ya. Ini sering sekali, ya. Kenapa nggak sholat? Padahal bahkan banyak di antara orang yang tidak sholat sama sekali dengan alasan pakaiannya nggak bersih. Pakaian nggak bersih. Justru kita harus siapkan kondisi kita, ya, supaya dalam keadaan bersih. Rapikan, itu bagian dari Islam. Bahkan Rasulullah itu kemana-mana dibawa sisir. Ketika dia tidak sedang bertahalul, ya, dia membawa sisir. Aisyah radhiyallahu anha sering membantu Rasulullah SAW merapikan pakaian, memberikan minyak wangi ke tubuh Rasulullah SAW. Ya. Nah, demikian juga dengan Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini, termasuk sahabat Nabi yang tampan, yang rapi, dan kemudian bahkan bisa jadi menjadi pusat perhatian orang banyak. Nah, kita kan sebaliknya, kalau keluar rapian dikit, ya, ada aja yang curiga gitu, ya. Nah, ini nggak benar, ya. Baik. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini minas sabiqin al-awwalin minal ansar, termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, bahkan sebelum perang Badar tahun kedua Hijriah dia sudah memeluk Islam. Untuk itu karena dia termasuk orang-orang yang di awal masuk Islam dari kalangan Ansar, sahabat Madinah, dia ikut hampir semua peperangan di masa baginda Rasul sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, kecuali Badar. Di dalam perang Badar dia tidak sempat ikut karena memang perang Badar ini awalnya bukan untuk perang, ya. Toh yang ikut kan cuma 313 atau 314 orang saja. Jadi wajar kalau kemudian dia tidak ikut. Dia tidak ikut, namun setelah Badar, ya, setelah perang Badar, dia pun ikut serta dalam semua peristiwa besar yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Perihal Jibril yang suka, ya, menyerupakan diri dengannya ini diperjelas juga oleh hadis, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, kana Jibrilu ya'tin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihya Al-Kalbi. Jadi dikisahkan, ya, dalam kesaksian salah seorang sahabat, kana Jibril adalah Jibril, ya, ya'tin Nabiyya, ya, mendatangi baginda Rasul SAW surata Dihya Al-Kalbi. Jadi dia sering menyerupakan wajah atau fisik Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini. Ummu Salamah juga memberikan kesaksian yang sama, ya. An Abi Utsman qala unbi'tu anna Jibril alaihissalam ata Nabiyya SAW wa indahu Ummu Salamah. Dikisahkan dari Abu Utsman bahwasanya dikabarkan Jibril datang menemui baginda Rasul SAW wa indahu Ummu Salamah, dan dia berada di rumah Ummu Salamah. Faja'ala yuhadditsu, lalu dia mulai bicara dengan Rasul SAW. Summa qama faqala an-nabiy SAW li Ummi Salamah man hadha, atau kama qalat hadha Dihya. Qalat Ummu Salamah aymullah ma hasibtuhu illa iya hatta sami'tu khutbatan Nabiy SAW yukhbiru Jibril, atau kama qala. Jadi dikisahkan ketika dia datang menemui Rasulullah SAW, dan kemudian setelah dia berlalu, baru kemudian terjadi dialog antara Rasul dengan Ummu Salamah. Kalau tadi dikisahkan oleh Aisyah, dan sekarang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, kata Rasulullah, ya Ummu Salamah, tahu nggak siapa yang barusan datang? Ya. Kata Ummu Salamah, nggak tahu katanya. Kata Rasulullah, ya, huwa Jibril, itulah Jibril. Ya. Kata Ummu Salamah, aimullah, ya, ma hasibtuhu illahu, ya, saya memang sudah duga, ya, sudah memperkirakan dia adalah Jibril, karena sering sekali Jibril ini datang menyerupakan diri dengan Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, ya. Lalu setelah itu Rasulullah menyampaikan kepada orang banyak, ya, tentang kedatangan malaikat Jibril ini agar mereka segera berangkat ke Bani Quraiza untuk menyelesaikan urusan dengan kabilah Yahudi ini, ya. Kesaksian yang lain juga Aisyah tadi sudah saya sampaikan, ya. Dia mengintip, melihat
malaikat Jibril yang menyerupakan diri seperti Dihyah ini datang ke Ummu Salamah. Nah, waktu pun berjalan, lalu kemudian Rasulullah seperti dikisahkan di awal mengirimkan surat ke berbagai raja. Ada 8 surat yang dikirimkan oleh Rasulullah. Nah, di antara surat itu adalah surat yang dikirimkan oleh Rasul ke Raja Romawi. Dihya ditugaskan membawa misi penting dan berbahaya. Karena dalam perjalanan bisa jadi dirampok, dalam perjalanan bisa jadi diserang binatang buas, dalam perjalanan bisa jadi dia nyasar gitu kan. Apalagi di padang pasir Sahara yang kadang tidak kelihatan tepinya gitu kan. Ini misi yang sangat luar biasa gitu kan. Misi yang penting tapi juga di satu sisi mengandung risiko yang sangat besar. Ya. Nah, berangkatlah dan kemudian Rasulullah SAW segera mengirimkan Dihya bin Khalifah Al-Kalabi ini, dan kebetulan waktu itu Heraklius ini sedang berada di daerah Palestina, sedang berziarah ke Baitul Maqdis. Maka tidak kesulitan bagi Dihya bin Khalifah Al-Kalabi untuk bertemu dengan Heraklius, penguasa tertinggi Romawi pada waktu itu. Disampaikanlah surat dakwah Rasulullah SAW yang berstempelkan beliau, dan apa yang kemudian terjadi, dibacakan oleh stafnya surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, ini bunyinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi setiap kali menulis surat, dan kita juga dianjurkan dalam melaksanakan aktivitas apapun, ibda bil basmalah, mulai dengan bismillah. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta, maka terputus pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum kopi, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan masang paku di dinding untuk nempelkan jam dinding, kita juga bismillahirrahmanirrahim. Pakai sendal, bismillah. Mau makan, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah wa Rasulihi ila Herakl azimir Rum. Nah, ini awal surat Nabi, dari Muhammad bin Abdullah, Rasulnya, kepada Heraklius azimir Rum, yang mulia, penguasa Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Selamat bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Jadi Nabi tidak mengucapkan assalamualaikum, karena memang nggak boleh. Jadi la tabda, jangan mulai salam assalamualaikum kepada non muslim, nggak boleh. Tapi dengan kalimat-kalimat tadi itu, salamun ala manittaba'al huda, selamat, atau wallahu alam apakah bisa diterjemahkan dengan salam sejahtera atau tidak, tapi redaksi aslinya adalah salamun, selamat bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Artinya kalau nggak ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, nggak selamat, karena itu bagian dari doa. Amma ba'du, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sungguhnya aku, ini to the point Rasulullah, jadi nggak bertele-tele langsung. Karena apa? Ini surat resmi. Kita bayangin jadi bukan surat cinta, bukan surat yang mendayu-dayu, enggak. Ini surat resmi. Nah, kalau kita kan bikin surat resmi nggak mungkin sampai 5 halaman, itu proposal namanya, tapi cuma 1 halaman, yang bertatangan di bawah ini. Nabi juga demikian, min Muhammadin Abdillah, selanjutnya langsung diutarakan maksudnya, fa inni ad'uka bid'ayatil Islam. Saya mengajakmu untuk masuk Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah, taslam, engkau akan selamat. Luar biasa, langsung yu'tikallahu ajraka marratain, maka Allah akan memberimu pahala 2 kali. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arsiyin, wa ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Nah, ini jadi pada surat tersebut baginda Rasulullah SAW melampirkan, menginsert dalam surat tersebut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 64. Bunyinya apa? Ya ahlal kitab, karena Heraklius ini ahlul kitab, dari Nasrani, dan surat yang sama atau
teks yang sama ketika baginda Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Raja Muqawqis. Nanti kita akan ceritakan Raja Muqawqis di Mesir yang juga beragama Nasrani. Kata Nabi apa? Mengutip firman Allah SWT, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kita bertemu dalam satu kalimat yang sama. Satu kalimat yang sama. Bainana wa bainakum. Antara kita dan kalian. Apa itu? Alla na'buda illallah. Agar tidak menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'an. Dan tidak juga mensekutukannya dengan suatu pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba. Dan tidaklah kita menjadikan salah satu dengan yang lainnya itu sebagai Tuhan. Min dunillah, sesembahan selain Allah SWT. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Dan andai pun kalian berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa sungguhnya kami adalah orang-orang yang berislam atau berserah diri. Bi anna muslimun. Nah, mendengar surat ini, rahimakumullah, Heraklius ini sempat bingung, lalu kemudian dia panggil kembali Dihya bin Khalifah Al-Kalabi ini dan kemudian bertanya kepada dia. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan dia sempat membacanya 2 kali surat ini. Dia juga sempat berkonsultasi kira-kira dengan beberapa uskup, beberapa rahib di sampingnya, dan justru mereka mengatakan, wahai baginda, kata mereka, inilah yang selalu kita tunggu-tunggu itu. Dan Nabi kita, Isa alaihissalam, kata dia, telah memberitahukan kita sejak lama. Ini Nabi akhir zaman itu. Ini kata salah satu uskup di sana. Nah, kemudian dia bertanya kepada yang lainnya. Intinya bahwa Heraklius ini, dia bingung gitu kan. Lalu kemudian meminta pendapat kepada teman-temannya. Dan tidak cukup dengan itu, dia memerintahkan kepada stafnya untuk mencari orang Arab yang mungkin berasal dari Makkah atau berasal dari Madinah yang kenal dengan ini. Dia pengen mengkonfirmasi. Nah, ini tindakan yang sangat ilmiah. Jadi sama kita juga kalau sekarang udah gampang Saya di luar pandemi biasa suka diskusi, seminar, suka di panel dengan salah seorang juga di samping saya. Nah, kadang kan nggak kenal siapa dia ini. Mungkin kalau organisasi dia berasal dari mana. Itu kalau sekarang tinggal searching aja gitu kan, searching. Oh, ketemu, oh ternyata dia ini. Gitu ya. Saya jadi ingat Pak Dr. Syafi Antonio dulu pernah dia waktu mau buat buku ensiklopedi yang sekarang sudah banyak beredar. Dulu saya termasuk orang yang disarankan untuk kontak beliau karena beliau sedang mencari banyak penulis untuk menyelesaikan proyek ensiklopedi itu Nah, saya kontak beliau. Saya bilang, Pak Syafi'i, saya dapat info bahwa Bapak butuh beberapa penulis dan kebetulan saya ada waktu yang cukup untuk mungkin ikut dalam proyek penulisan buku ini atau ensiklopedi waktu itu oh iya siap. Siapa nama antum gitu siapa? Saya bilang Happy Andi Bastoni. Oh oke, gitu kan. Kita janjian datang. Begitu ketemu luar biasa. Masya Allah katanya. Mohon maaf katanya, saya kemarin nggak katanya. Ternyata ketika saya searching, saya ketik nama Happy Andi Bastoni, katanya, saya berhadapan dengan seorang penulis katanya. Dan singkat cerita nggak jadi karena entah waktu itu saya punya banyak kesibukan, tapi alasan beliau bahwa udah Ustadz katanya nulis yang lain saja gitu. Ini biar anak-anak aja ngerjain intinya demikian. Tapi itu sekarang. Nah, beliau kan nggak bisa searching. Heraklius ini nggak bisa searching. Kalau sekarang Muhammad siapa gitu kan ketahuan semua asal usulnya. Jadi kan nggak bisa. Tapi sebagai seorang raja yang bijak, penguasa Romawi waktu itu, apa yang kemudian dilakukan? Dia mencari informasi gitu kan, dikirimlah beberapa stafnya untuk mencari informasi di sekitar Palestina itu. Barangkali ada kafilah dagang atau siapapun yang bisa ditanya, yang memberikan informasi detail tentang siapa Muhammad ini. Dan qadarullah jamaah ternyata Abu Sufyan bin Harb, tokoh Quraisy yang selama ini
memusuhi Rasulullah, ini masalahnya gitu ya. Memusuhi Rasulullah SAW sedang berada di Palestina. Dan sebagaimana kita paham, Palestina itu bagian dari Syam yang besar. Nah, dan itu biasa sekali. Bangsa Arab, orang Mekah, orang Madinah, ya, kalau musim panas mereka bisnis ke Syam. Dan Palestina itu bagian dari wilayah Syam yang berbatasan langsung dengan Jazirah Arab, ya, setelah Yordania kalau kita lihat petanya. Jadi dari Jazirah Arab itu Yordania masuk ke Palestina, ya. Nah, maka dipanggillah rombongan kafilah dagang Abu Sufyan ini, ya, dan Abu Sufyan juga kaget. Ya, tapi yang manggil ada raja, ya, Heraklius yang manggil. Maka dikisahkan ketemulah, ya, dan terjadi dialog. Saya bacakan langsung dialognya dengan versi Arabnya, ya. Ini beberapa orang, ya, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Mereka menghadap Raja Heraklius ini. Kata Heraklius, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajulil ladzi yaz'umu annahu nabi. Ya, siapakah di antara kalian ini, kata Heraklius, ya, aqrabu nasaban, ya, yang paling dekat nasabnya sesama Quraisy, mungkin maksudnya, ya. Bihadzal rajul, dengan laki-laki ini, alladzi yaz'umu annahu nabi, yang ngaku dirinya nabi ini. Ya, siapa yang paling dekat? Qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan berkata, faqala ana aqrabuhum nasaba, saya yang paling dekat nasabnya, ya, karena masih satu marga Quraisy besar. Bedanya memang beda marga kecil, ya. Nabi dari kabilah Bani Hashim, sementara Abu Sufyan itu dari kabilah Bani Umayyah. Tapi mereka tetap ketemu dalam nasab di bawah Quraisy, ya. Faqala Heraklius, kemudian Heraklius berkata, udnu minni, ya, wa qarribu ashabahu faja'alahum indahu dhahik. Jadi kata beliau, ayo mendekat. Abu Sufyan, ya, berada di depan, ya. Sementara teman-temannya tadi itu, ya, yang banyak, ya, kafilah dagang beberapa orang mungkin di antara mereka berada di belakang. Jadi Abu Sufyan di depan, ya, teman-temannya di belakang, menghadap ke Raja Heraklius ini. Tsumma qala li turjumanihi, kemudian dia berbicara kepada penerjemahnya, ya, translator lah begitu kira-kira, ya. Inni sa'ilun hadza an hadzal rajuli fa in kadzabani fakadzibuhu. Nah, jadi kata dia, katakan kepada Abu Sufyan ini, saya akan bertanya kepada Abu Sufyan tentang Muhammad, mengkonfirmasi siapa Muhammad ini, ya. Fa in kadzabani, kalau dia mendustai saya, bohong gitu kan. Teman-temannya di belakang kasih isyarat dia bohong. Jadi Abu Sufyan ini nggak bisa bohong. Tidak. Dan dalam tradisi bangsa Arab, karakter bangsa Arab, bahwa bohong itu adalah suatu hal yang sangat tercela, jemaah. Sangat tercela, sehingga sulit bagi Abu Sufyan, andai pun dia pengen berbohong, karena waktu itu kan dia masih berseru dengan Rasulullah, masih dalam keadaan dia belum masuk Islam gitu, ya. Sebenarnya dia bisa kalau bohong, tapi dia nggak bisa, karena itu karakter Arab yang asli, mereka nggak mendusta. Nanti Abu Sufyan bisa saja bohong, ya, tapi teman-temannya di belakang itu akan mencemooh di belakang hari. Udah, jangan percaya lagi mereka, karena waktu menghadap Heraklius dia bohong, gitu kan. Jadi itu menjadi tragedi dan menjadi Jadi kata Abu Sufyan, andai saya tidak malu, gitu kan, kepada teman-teman di belakang, dia akan apa adanya, sebagaimana diketahui pertanyaan Heraklius. Kemudian Heraklius berkata, kaifa nasabuhu fikum, bagaimana nasab, gitu, ya, Muhammad ini di antara kalian. Ini pertanyaan pertama. Qala Abu Sufyan, huwa fina zu nasab. Huwa fina zu nasab. Dalam di kalangan kami, Rasulullah SAW Muhammad itu, ya, zu nasab, punya nasab yang bagus, punya nasab. Bukan orang nggak jelas, bukan orang yang tiba-tiba muncul begitu saja, nggak jelas siapa bapaknya, dari mana bapaknya, dari mana ibunya, pendidikannya. Nah, jadi enggak. Maka dalam konteks hari ini, jangan lupa, seorang pemimpin itu dia harus jelas nasabnya, jelas dari mana dia berasal, gitu kan. Andai pun dia berasal dari rakyat jelata, mungkin sekalipun orang petani, tapi harus jelas. Jangan kita nggak jelas gitu kan.
kedua orang tuanya siapa, dia entah lulus kuliah atau enggak bisa. Ya, huwa dzu nasabin. Dia punya nasab. Ya. Qala Herqal, kemudian Hercules berkata lagi, fahal qala hadzal qaulu minkum ahadun qat? Apakah yang risalah yang dibawa oleh Muhammad ini, itu sudah ada yang menyampaikan sebelumnya atau tidak? Artinya kalau ada yang menyampaikan, berarti Muhammad ini nyontek, meneruskan yang sebelumnya. La, tidak ada yang menyampaikan. Ya, bahkan risalah yang dibawa baginda Rasul ini berlawanan dengan kebiasaan bangsa Arab jahiliyah secara umum. Mereka menyembah berhala, Rasulullah melarang. Mereka berjudi, Nabi mengharamkan. Mereka minuman keras, Nabi tidak boleh. Jadi la. Fahal kana min abaihi min malikin? Apakah di antara abaihi, ya, orang tuanya, entah kakeknya, entah kakek-kakeknya, min malik, ada yang menjadi raja, penguasa? Ya, qala la. Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Artinya kalau di antara mereka jadi raja, mungkin dia pengen jadi raja juga, karena dia keturunan raja. Tapi ini enggak. Nabi Muhammad itu bukan keturunan raja. Ya. Qala Herqal, fa asyrafun nabi yattabi'unahu am du'afa'uhu? Apakah yang mengikuti, ya, fa asyrafun nas yattabi'unahu, ya, am du'afa'uhum? Apakah orang-orang muliakah yang mengikutinya atau orang-orang du'afa? Jadi yang ngikutin Nabi ini itu orang-orang mulia, terhormat, atau du'afa? Qala Abu Sufyan, bal du'afa'uhum. Enggak. Justru banyak yang dari kalangan du'afa. Bukan dari kalangan orang-orang kaya. Maka kita temu ada Bilal bin Rabah, ada Khabbab bin Ar. Walaupun ada beberapa yang terhormat seperti Abu Bakar, Umar, iya. Tapi sebagian besar yang lain itu du'afa. Disebut oleh Al-Quran sebagai badiyatir ra'i. Jadi pengikut para nabi itu adalah orang-orang yang badiyatir ra'i. Jadi orang yang menengah ke bawah gitu kan, du'afa. Qala Herqal, ayaziduna am yanqusun? Apakah para pengikutnya itu selalu bertambah atau berkurang? Bal yazidun, kata Abu Sufyan. Tapi nambah terus, bukan berkurang. Qala Herqal, fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi? Qala Abu Sufyan, la. Apakah di antara mereka yang masuk Islam, mengikuti Rasulullah SAW itu, ya, murtad sakhtatan lidinihi, karena benci dengan ajarannya, gitu kan, ya, ba'da an yadkhul, setelah masuk Islam? Qala la, tidak ada, ya. Walaupun nanti ada yang murtad, tapi itu kan belakangan, dan motifnya bukan karena mereka murtad itu bukan karena tahu bahwa Islam itu salah, enggak. Misalnya Musailamah al-Kadzdzab, dia kan murtad belakangan. Nah, Musailamah al-Kadzdzab itu murtad itu bukan karena tahu bahwa Islam itu salah, bukan, tapi karena dia pengen jadi raja. Itu tuh, ya. Nah, dia ingin meminta kekuasaan kepada Rasul tapi nggak dikasih. Itu yang kemudian membuat dia murtad. Makanya anak buahnya Musailamah al-Kadzdzab itu mengatakan, ya, na'lamu, kami tahu Muhammad, ajaran Muhammad itu benar, ya. Dan huwa amin, dan dia jujur, terpercaya. Dan kami tahu juga Muhammad itu kadzab, pendusta, dan ajaran itu nggak benar. Tapi karena Musailamah satu marga dengan kami, maka kami berada di belakangnya. Jadi para pengikutnya itu ngikut Musailamah itu bukan karena tahu Musailamah itu benar nggak, tapi karena satu marga. Ini fanatisme kesukuan yang salah, ya. Qala Hercules berkata lagi, fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula maqal? Ya, apakah kalian pernah menuduhnya sebagai seorang pendusta sebelum dia menyampaikan dakwahnya? Qala la, tidak. Ya. Kemudian fahal yaghdur, apakah dia pernah berkhianat? Ini penting, ya. Qala Abu Sufyan, la, tidak. Ya, wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Tapi dia ingin membuka peluang, ya. Tapi katanya sekarang ini kami sedang dalam masa perjanjian, ya, dengan Muhammad itu, dan kami nggak tahu apakah dia akan berkhianat atau tidak. Jadi dia mengatakan betul-betul apa adanya, dan dia berusaha untuk mencari celah, membuat keburukan atas diri Rasul SAW agar Heraklius ini nggak percaya. Nah, termasuk diantaranya ini, dia memang tidak pernah berkhianat, tapi saya nggak tahu, kami masih dalam perjanjian dengan beliau, mungkin saja dia berkhianat, mungkin maksudnya begitu, ya, tapi tidak. Walam
tumakkinni kalimatun adkhulu fiha syai'an ghaira hadzal kalimah. Ya. Kemudian fahal, nah ini apa yang ada dalam hati Abu Sufyan tadi. Dia mengatakan, saya tidak bisa mencari kalimat lain kecuali kalimat ini untuk menuduhnya sebagai seorang pengkhianat. Enggak ada celah. Ya. Fahal qataltumuhu, apakah kalian berperang melawannya? Kata Heraklius, na'am. Fakaifa kana qitalukum, ya, bagaimana pertempuran peperangan antara kalian dengan dia? Kata Abu Sufyan, al-harbu bainana wa bainahu sijalun yanalu minhu wa nanalu minhu. Ya. Jadi perang di antara kami itu ya begitulah, sijal, ya. Kadang kami menang, kadang dia kalah. Ya. Atau sebaliknya, kadang kami menang, kadang dia. Dalam perang Badar mereka yang menang, kaum muslimin yang menang. Ya, dalam perang Uhud bisa disebut, ya, kafir Quraisy yang sempat menang, dan begitulah, ya. Madza ya'murukum, nah ini pentingnya, apa yang dia merintahkan kalian untuk apa? Qala Abu Sufyan, yaqulu a'budullaha wahda la syari' wa la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afaf was silah. Jadi dia memerintahkan kepada kami agar menyembah Allah, tidak mensekutukannya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Wa ya'muruna bis salat, memerintahkan untuk salat, was sidqa, jujur, kemudian al-afaf dan as-silah, dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Faqala Heraklius liturjuman, kemudian Heraklius berkata kepada translatornya, qala qul lahu, katakan kepada orang ini, sa'altuka an nasabihi fazakart annahu fikum du nasab. Saya telah menanyakan tentang nasabnya dan Abu Sufyan mengatakan nasabnya bagus. Fakadzalika rusul. Nah, para nabi secara umum yang telah berlalu, ya, tub'atsu fi nasabin fi nasabi qaumiha. Jadi para nabi juga demikian, mereka diutus, semua nabi itu nggak ada yang nggak jelas nasabnya, ketahuan semua, gitu ya. Jadi saya ulang lagi bahwa jangan sampai, ya, alhamdulillah, kita ketika memilih pemimpin dengan orang yang tidak jelas, harus jelas, ya. Wa sa'altuka hal qala ahadu minkum hadzal qaul, ya, fa dzakart alla an la, ya, fa qultu law kana ahadun qala hadzal qaul qablahu la qultu rajulun apa nih, ya, ta'assa biqauli qila qablahu. Jadi maksudnya gini, saya menanyakan kepadanya apakah sebelumnya ada yang mengatakan kalimat-kalimat ajaran seperti ini di masa di kalangan jahiliyah, di masa jahiliyah enggak. Dan andai pun iya ada, berarti dia nyontek. Begitu kira-kira, ya. Wa sa'altuka, dan saya bertanya kepadamu ya Abu Sufyan, hal kana min abahi min malikin, apakah ada di antara ayahnya kemudian kakeknya, ya, raja? Fazak, dan Abu Sufyan menjawab tidak ada. Falau kana min abaihi min malikin, kalau ada di antara ayahnya kakeknya raja, ya, qultu rajulun yatlubu malika abihi, tentunya orang ini motifnya, misinya adalah mencari kekuasaan, ya. Dan kemudian tadi juga bertanya apakah pernah berdusta? Ya tidak. Dan begitulah para nabi, tidak ada yang berdusta, ya. Kemudian aku juga bertanya, kata Heraklius, tentang siapakah pengikutnya, apakah orang-orang mulia atau orang-orang yang du'afa? Dan dijawab, bal du'afauhum, ya, orang yang du'afa. Dan demikianlah atba'ur rusul, demikianlah pengikut para nabi, mereka adalah orang-orang du'afa. Dan demikian. Dan pada kalimat terakhir, ya, kita percepat saja. Nah ini, ya. Jadi kalau kata Heraklius, ya, apa yang disampaikan, ya, Abu Sufyan tadi benar semua yang saya tanyakan tadi, dan jawabannya memang begitu faktanya. Apa kata dia, ya, kata Heraklius ini, dan ini kalimat yang sangat penting, ya. Fa in kana ma taqulu haqqah, fa in kana ma taqulu haqqah, andai kalau semua yang kau sampaikan tadi benar, kata Heraklius ini, ya, fa sayamliku mawdi'a qadamayya hatain, ya, sungguh, ya, laki-laki ini, kekuasaan laki-laki ini akan tiba, sayamlik, akan menguasai mawdi'a qadamain hatain, ya, tempat saya berpijak. Jadi kekuasaan orang ini, Muhammad SAW ini, akan sampai ke sekarang. Bahkan ada lanjutan dalam versi hadis yang lainnya, seandainya itu terjadi dan saya menemukannya, kata dia, saya akan mencium dan membasuh kakinya. Nah, intinya apa? Heraklius ini menerima surat dakwah Rasul yang dibawa oleh Dihya bin Khalif al-Kalbi ini, sudah ada sentuhan hidayah dalam hatinya.
Namun lagi-lagi karena gengsi, karena kekuasaan, karena takut dikucilkan, karena takut diturunkan dari jabatannya, dan ini penyakit. Ya, penyakit memang ya, maka akhirnya dia tidak memeluk Islam. Karena itu nakumullah, hari ini kalau kita menemukan ada orang yang cerdas gitu ya, melakukan kajian-kajian secara objektif apa adanya, insya Allah dia akan mendapatkan hidayah. Kalau dia belum mendapatkan hidayah ya, andai pun dia tidak mau, berarti dia mengingkari hati nuraninya ya, berarti dia mengingkari hati nuraninya, takut dengan jabatannya yang akan hilang sebagaimana yang terjadi dengan ya, Raja Romawi ini. Adapun Dihya bin Khalifah Al-Kalabi rahimallahu ya, pulang dari negeri tersebut, dari tempat itu ya, dari Heraklius, dan waktu pun bergulir, dia mengikuti semua peperangan di masa Nabi SAW, termasuk perang Tabuk yang terakhir terjadi di masa Islam. Lalu kemudian Nabi meninggal dunia rahimallahu, dia tetap hidup mendampingi para khalifah setelahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan tidak ada peristiwa yang berarti dalam hidupnya selain dia ikut perang bersama dengan para sahabat, menaklukkan berbagai wilayah, memerangi orang-orang murtad, sampai akhirnya tiba di tahun 50 sekian di era pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Waktu itu ya, dia sudah relatif tua ya, sekian mungkin sampai 70 atau 80 tahun usianya. Dia menghabiskan masa tuanya di daerah Mizah namanya, di daerah Damaskus, Suriah ya, hingga dia wafat di masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sampai hari ini kita temukan makamnya, makam Dihya bin Khalifah Al-Kalabi ini di daerah Damaskus, Suriah. Dan ada ratusan para sahabat Nabi jamaah yang dimakamkan di kota Damaskus. Namun sayang ya, Damaskus hari ini menjadi tempat yang porak-poranda akibat perang berkecamuk berkepanjangan. Dan ini ironis ya, setelah Baghdad hancur lebur, dihabiskan oleh tentara Mongol dulu, dan 500 tahun kekuasaan Islam yang ada di Baghdad punah, tidak bisa kita saksikan lagi sisa-sisanya. Demikian juga dengan Damaskus, 91 tahun ya, menjadi pusat kekuasaan Daulat Bani Umayyah pun hari ini ya, tidak bisa kita nikmati lagi kekuasaan. Mestinya kalau kita berpikir sejarah, alhamdulillah, Baghdad dan Damaskus itu tidak kalah dibanding dengan Konstantinopel. Mestinya dua kota ini, Baghdad dan Damaskus ini, menjadi destinasi wisata sejarah Islam ya, karena baik Baghdad maupun Damaskus ya, merupakan pusat kekuasaan Islam pada masa kejayaan Islam di era Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Damaskus menjadi pusat kekuasaan Islam di masa pemerintahan Bani Umayyah hampir 100 tahun, 90 sekian tahun. Adapun Baghdad 500 tahun namanya kekuasaan Islam di situ, lama sekali. Ya, tapi semua itu sudah punah. Kita tidak menemukan lagi sisa sejarahnya. Kita tidak menemukan lagi perpustakaan besar milik Abbasiyah dulu. Kita tidak juga menemukan masjid besar yang dibikin dulu. Bahkan Masjid Agung Damaskus hari ini menurut kabar terancam dibom. Makam-makam para sahabat Nabi juga banyak yang terbongkar. Masjid-masjid bersejarah juga demikian. Masjid Khalid bin Walid yang ada di kota Hims waktu itu, sampai sekarang itu menaranya sudah hancur dan nyaris tidak bisa dipakai lagi. Nah ini sangat disayangkan bagi kita semua ya. Baik, alhamdulillah, jam di studio jam 6 lewat. Pak Atet, selanjutnya kita sisakan waktu untuk diskusi jika ada baik yang tergabung di Zoom ya, maupun ada di YouTube insyaallah. Saya serahkan kepada Pak Atet jika ada yang ingin tanyakan, silakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas paparan ilmunya pada pagi hari ini. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengambil hikmah ibrah dari apa cerita para sahabat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Para jamaah sekalian, dipersilakan bagi jamaah yang ingin bertanya, baik yang di Zoom maupun di YouTube. Baik bagi yang berada di YouTube, menyimak di YouTube, dipersilakan melalui kolom live chat, dan bagi jamaah yang di Zoom bisa menulis di fitur chat atau bisa open mic untuk menyampaikan langsung pertanyaannya kepada Ustaz. Sepertinya Pak Anas ini sudah open mic. Kalau sudah open mic berarti pertanyaannya besar ini. Pak Anas boleh sambil ngopi ya?
Iya betul itu kebayang tuh rasa kopi batu raja. Oh, ini khas banget Pak Anas, ini khas. Tapi pandemi. Akan tak jumpa dokter Ustaz Nyepi. Silakan Pak Anas. Ini sebetulnya sedikit saja komentar mengenai memang kalau kita lihat nasab itu menjadi suatu hal yang pokok dalam kehidupan kita dan multidimensi ya. Artinya selain mungkin hak-hak secara fikih barangkali juga menjadi kalau kita urut nasab itu menjadi sesuatu karena karakter dan kemampuan kecerdasan segala macam itu diturunkan begitu ya. Termasuk di dalamnya barangkali kalau ada misalnya penyakit dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang tidak jadi itu sangat ilmiah begitu. Jadi tidak salah dalam hal ini barangkali kita memilih pemimpin ya memang harus diketahui gitu ya. Jelas gitu ya siapa itu bapak aja gitu. Dari situ dia nanti diurut gitu sejarahnya itu. Betul. Kalau istilah kita ini track recordnya gitu. Dulu jangan-jangan bapaknya bajingan gitu. Jadi catatan juga betul. Sudah perampok jangan-jangan. Iya benar. Nah itu sekedar tambahannya. Yang saya ingin tanya Ustaz ini karena kaitan ini menarik sekali. Utusan-utusan ini kan tentu bukan orang yang asal tunjukkan begitu ya. Yang pertama kita melihat betapa hebatnya Allah memilih utusan gitu ya. Ya artinya dengan karakter yang disesuaikan dengan akan berhadapan dengan siapa begitu ya. Ya tentunya kalau kemarin kita sudah membahas mengenai Huzaifah yang diutus untuk Raja Persia, ya tentu mungkin karena kemampuan selain mungkin kemampuan teknis ya tadi, karena itu satu perjalanan jauh, kemudian mungkin kemampuan diplomasi dan sebagainya gitu ya. Nah yang menjadi pertanyaan saya sebetulnya dalam menentukan ini apakah ada metodenya dulu Rasul tuh ya jadi artinya dikumpulkan kemudian kalau sekarang kan ada istilahnya test and proper test gitu ya. Ini kemudian ada fit proper test gitu ya. Nah sebetulnya pada saat itu bagaimana Rasulullah memilih para sahabatnya? Semuanya nampaknya dapat satu selain amanah juga semuanya ya punya karakter yang sangat luar biasa. Itu pertanyaannya tak? Ya baik. Ya menarik sekali ya bahwa kalau kita bicara tentang abqariyatun Nabi gitu ya, kecerdasan Rasulullah. Saya ada serial buku yang ditulis oleh Abbas Mahmud Al-Aqad, seorang sastrawan budaya asal Mesir ya. Walaupun buku ini sebagian ulama menganggap kontroversi begitu kira-kira karena ada beberapa analisa yang terlalu berani misalnya, tapi sebagai bahan bacaan saya kira nggak masalah, penting ya. Walaupun kita harus komparasi dengan referensi-referensi yang lainnya. Nah dikatakan bahwa Nabi itu memang punya kecerdasan, abqariyat, kejeniusan ya. Saya bikin buku tentang serial perang di masa Nabi, salah satu yang saya kupas adalah ya kejeniusan Nabi dalam manajemen dan strategi perang. Nah, jadi Nabi itu seorang yang kalau kita dulu suka mensifati Rasul itu kan dengan 4. Di antara adalah sifat Rasul itu fatona, orang yang cerdas, fatin. Jadi bukan orang yang tulalit gitu, enggak. Nabi itu orang yang cerdas. Termasuk cerdas juga dalam hal apa? Direct man on direct job. Meletakkan orang sesuai dengan kemampuannya. Bukan hanya dalam masalah utusan, tapi dalam masalah lainnya. Bahkan yang sangat jeli dan mungkin sering saya sampaikan, bagaimana Nabi memetakan antara seorang Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab yang sama-sama pemberani, tapi dengan keberanian yang berbeda. Dengan seorang Ali yang juga pemberani, tapi dengan keberanian yang berbeda. Jadi keberanian 3 tokoh ini yang sejarahnya suka sekali saya baca ketika saya waktu kecil ya, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab ini sama-sama pemberani, tapi keberanian mereka yang punya warna tersendiri. Khalid seorang pendobrak, panglima perang. Itulah
puncak karirnya. Sementara seorang Umar bin Khattab sebagai seorang pembela, keberaniannya bersifat defensif, bertahan gitu ya. Sementara Ali bin Abi Thalib seorang gentleman, seorang petarung yang apa namanya? Huwa askariyun gitu ya, militer sejati, tak pernah kalah dalam medan peperangan, selalu berada di terdepan gitu ya. Nah, jadi punya karakter sendiri. Kita ketemu dengan Amr bin As, ahli diplomat ulung yang luar biasa, menaklukkan wilayah tanpa peperangan, baik di masa Nabi ataupun di masa khalifah setelahnya. Nah, demikian juga dengan utusan-utusan ini. Nah, dari mana beliau tahu? Ini pertanyaannya ya. Apakah ada fit and proper test tadi itu yang melibatkan para sahabatnya? Jadi salah satu hal penting yang mesti dilakukan oleh salah seorang pemimpin zamanakumullah, dan kita belajar dari semua hal ini, termasuk dari Nabi juga, adalah al-ma'rifah ya, mengenal ya, mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh anak buah. Ya, karakter itu penting ya. Apa namanya? Ini disebut dengan ta'aruf. Maka program pertama Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah adalah menggagas dan kemudian merajut ukhuwah. Nah, di antara tahapan-tahapan ukhuwah itu disebut dengan ta'aruf, ya, mengenal. Jadi kenal. Jadi kita kalau jadi pemimpin apapun, yang lingkup kecil lah misalnya RT aja, ya, RT. Itu menurut saya salah satu hal yang sangat penting dimiliki oleh RT adalah seorang RT dia harus punya sense, punya apa ya, intuisi gitu kan, bukan hanya suka mengayomi, tapi juga kenal. Ya, jadi paling tidak dia harus hafal tuh alamat-alamat warganya itu dulu tuh ya. Jangan sampai ada yang datang, Pak, rumah Ustadz Happy Andi di mana? Dia nggak tahu, nih ini konyol. Untuk itu Umar bin Khattab itu kan dia pernah memecat Ammar bin Yasir dari gubernur atau kepala daerah Kufah. Mengapa? Karena Ammar bin Yasir itu dilaporkan dia nggak ngerti kondisi penduduknya, dia nggak ngerti wilayah-wilayah dari Kufah, dan ditanya oleh pemerintah dan benar dipecat. Jadi Ammar bin Yasir itu bukan orang soleh, bukan nggak amanah, tapi nggak ngerti gitu kan potensi-potensi, kondisi-kondisi yang ada di daerahnya. Nah, termasuk juga kondisi potensi masyarakatnya. Jadi ketika kita bicara tentang seorang RT, maka dia harus tahu di sini ternyata ada 3 ustaz. Di sini ternyata ada yang ahli misalnya arsitek. Nah, sehingga suatu saat kalau kita pengen merombak masjid kita nggak usah jauh-jauh. Ini di warga kita ada yang ahli kok gitu kan. Di warga kita ternyata ada orang yang ahli misalnya bahasa Inggris misalnya. Jadi untuk hal-hal tertentu kita nggak usah jauh-jauh, langsung. Nah, dan Nabi tahu di antara para sahabat Nabi tersebut mana yang ahli diplomasi, ya, mana yang misalnya ahli dalam strategi militer. Ya, Khabbab bin Munzir itu selalu dilibatkan dalam medan peperangan. Ya, ketika Nabi mengenalnya dalam perang Badar, maka dalam perang-perang berikutnya Nabi selalu bertanya kepada Khabbab bin Munzir Al-Ansari, termasuk ketika mengatur strategi untuk mengalahkan Yahudi di perang Khaybar. Ya, saya kebetulan baru selesai bukunya ya. Jadi Nabi bertanya, karena Nabi sudah tahu kiprah awalnya dalam perang Badar. Nah, demikian juga dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh para sahabat Nabi yang lain. Jadi Nabi tahu, sehingga beliau mengirimkan misalnya Abu Hutab bin As-Sahmi, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ke Persia, mengirimkan Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ke Romawi. Nanti ya, pada pertemuan depan kita akan bahas Hatib bin Abi Balta'ah yang dikirim oleh Rasul ke Heraklius, ya, ke Mesir. Nah, setelah itu nanti kita akan bicara tentang Umayyah Ad-Damri, ya, Umayyah Ad-Damri, seorang sahabat yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke Habasyah. Ya, Amr bin Umayyah Ad-Damri, seorang sahabat yang dikirim oleh Nabi ke Habasyah. Nah, jadi mereka punya karakter dan kemudian sifat serta potensi tersendiri. Dan ini pelajaran penting bagi kita sebagai seorang pemimpin, bahkan keluarga. Nah, kita sebagai kepala keluarga mesti 5 anak kayak saya, 5 anak ini mesti ketahuan nih. Ini begini, bahkan karakter-karakter pribadi mereka masing-masing kita harus kenal. Saya belajar juga untuk itu. Saya bisa bedain nih antara 3 anak laki-laki saya ini, yang mana gampang tersinggung, yang mana misalnya agak baperan, mesti tahu. Dan kita memperlakukan mereka berbeda.
Ya. Begitu kira-kira Pak Anas. Wallahu a'lam. Insyaallah. Mantap Ustaz. Mudah-mudahan menjawab Pak Anas pertanyaannya tadi yang cukup jelas. Jadi ketua DKM Al Mi'raj mesti tahu tuh potensi jamaahnya. Iya. Termasuk potensi pengurusnya gitu. Iya betul, maksud saya pengurusnya ya. Jadi kalau urusan IT ya nggak usah kemana-mana, ada Pak Ter gitu kan. Urusan pendanaan ya, channel-channel fundraising udah tahu tuh kemana gitu ya. Iya, makanya Pak Adat kita angkat secara aklamasi. Fix gitu ya, nggak berubah sampai kapanpun. Itu sistemnya yang punya jaringan Ustadz gitu ya. Oke. Iya betul. Kita lanjut pertanyaannya Ustaz. Iya. Mangga, masih ada silakan. Mohon izin Ustaz. Ya. Ini pertanyaan. Tapi sebelumnya kami infokan kepada para jamaah. Jadi Ustaz Epi baru selesai merilis 2 buku ya Ustaz ya? Kalau Januari ini 1. Ya, baru. Satu, ya? Iya, ini buku yang ke-57. Ya. Alhamdulillah. Buku yang ke-57 para jamaah sekalian. Bagi jamaah yang berminat boleh silakan kontak kami di DKM Al Mi'raj. Monggo. Kami fasilitas ya. Melayani untuk pengiriman dan pengadaannya insyaallah. Berapa Ustaz harganya Ustaz? Ini harga asli 75, harga promo 50.000. Alhamdulillah, insyaallah. Ini buku kelima dari serial perang ya. Yang pertama kan Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah. Nah, ini yang kelima ya, perang Khaybar. Yang sedang finishing adalah perang Mu'tah. Semoga selesai dalam waktu dekat juga insyaallah. Amin. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, mohon izin melanjutkan pertanyaan Ustaz. Mangga. Masih ada waktu Ustaz ya? Masih santai, silakan. Alhamdulillah. Terkait dengan penjelmaan malaikat Jibril sebagai dihya Ustaz. Ya. Apakah ini artinya bahwa dapat diartikan apakah bahwa malaikat itu menyukai penampilan gitu ya, agar kita disukai oleh malaikat maka perhatikan penampilan kita. Apakah bisa diartikan hikmahnya begitu Ustaz? Iya. Iya betul ya. Jadi malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang suci ya. Dan dalam banyak riwayat saya kira kita tahu bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada hiasan-hiasan joroknya gitu. Maka jamaah mohon maaf ya, kalau di rumahnya masih ada hiasan-hiasan dinding yang kita mungkin pernah dikasih entah dari perusahaan mana gitu kan, kalender, apalagi sekarang baru tahun baru yang gambar-gambar yang aneh-aneh ya. Nah, saran saya itu digunting saja, ambil saja kalendernya, gambarnya dibuang ya. Entah gambar artis atau apa gitu yang pakaian belum jadi dia pakai, jadi nggak nutup aurat jadinya. Itu gunting aja, ya, ambil kalendernya supaya nggak mubazir ya. Nah, jadi itu malaikat nggak akan masuk ya, atau ada anjing di dalamnya ya. Nah sebaliknya yang masuk ya yang jorok-jorok juga gitu ya. Yang suka berada di kamar mandi ya. Nah jadi malaikat betul dia suka dengan keindahan, suka dengan sesuatu yang rapi, dan juga ketika dia datang ketemu Rasulullah, dia juga menyerupai orang yang sangat rapi, juga orang yang sangat tampan. Nah, jadi ini min akhlaqal islami ya, termasuk akhlak islami itu ya, kita berpakaian indah, berpakaian rapi. Ganteng atau tidak itu dari sononya, tapi ada yang ungkapan begini, ganteng dan tidak itu udah takdir. Ya, tapi rapi dan tidak rapi itu nasib, bisa kita ubah. Bisa diubah. Ketika kita lahir dalam keadaan laki-laki atau perempuan itu takdir, nggak bisa diubah ya. Tapi ya, miskin dan kaya itu nasib, kita bisa berusaha. Nah jadi sunnah Rasul itu berpakaian rapi ya, wangi, itu sunnah Rasul ya. Jadi antara sunnah Rasul itu ya, ju'ilat liya atau hubbiba ilayya nisa wa tibu, kata Rasul, ditanamkan dalam diri saya rasa suka, senang ya, terhadap wanita, maksudnya menyayangi wanita. Kalau bangsa Arab jahiliyah dulu kan mereka benci dengan anak-anak perempuan, Nabi enggak ya. Jadi ditanamkan dalam diri saya, kata Rasul, suka sayang dengan anak-anak perempuan, dengan wanita ya, dan seterusnya ya, wa tibu, dan wewangian. Nah, jadi Nabi itu suka dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang wangi, yang menyenangkan ya, yang menyejukkan mata. Nah, demikian juga dengan malaikat ya. Baik.
Mudah-mudahan kita dimudahkan semua untuk melaksanakan sunnah itu. Amin, amin. Yang rapi, wangi, amin. Biasa menyenangkan dipandang. Iya, betul. Baik, pertanyaan yang terakhir nih Bang Ustaz. Ya. Terkait dengan tadi ada statement bahwa setiap aktivitas yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus pahalanya. Iya. Nah, bagaimana seandainya kita melaksanakan sebuah aktivitas lalu lupa membaca bismillah? Iya. Dan kita teringat di tengah atau terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kalau makan mungkin sudah ada doanya ya Ustaz. Tapi aktivitas yang lain ini seperti yang ditanyakan oleh beliau. Saya kira bisa, walaupun tidak ada dalil khusus, tapi bisa dikiaskan dengan aktivitas makan tadi. Jadi ketika kita makan dan kemudian lupa baca bismillah, ingat di tengah atau di akhirnya, maka kita baca bismillahi awwaluhu wa akhirahu. Bismillah pada awalnya dan sampai akhirnya. Nah, mungkin saya cenderung pada ijtihad begitu kira-kira ya. Wallahu a'lam, mungkin jamaah nanti menemukan hadis tersendiri, tapi saya belum menemukan. Nah, ini bisa kita kiaskan. Jadi kalau kita lupa, ya maka kita bisa baca di tengahnya atau di akhir ketika kita ingat. Nah, untuk ini biasanya untuk aktivitas yang panjang gitu ya. Kecuali kalau misalnya masang paku udah selesai bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu ya, yang nggak pantas juga ya. Tapi yang penting apa? Menciptakan habit. Nah, ini saya ingin himbau sedikit ya. Habit ya, jadi membiasakan diri untuk mengucapkan bismillah ya, ketika melakukan apapun perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, kalau perbuatan buruk ya nggak boleh juga bismillah ya. Maka dalam kalangan Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i itu, hukum baca bismillah itu tergantung pada amalan itu sendiri. Jadi kalau dia baik, maka baik. Tapi kalau haram, ya haram baca bismillah. Jangan mau nyopet bismillah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, ngambil barang orang kan enggak. Atau minum-minuman keras, bismillah, enggak bisa. Atau melempar kartu ya, bismillah, kan enggak bisa. Karena perbuatan buruk. Tidak boleh dengan bismillah. Bahkan bukan hanya bismillah, enggak boleh perbuatan buruk ya. Nah, jadi supaya tidak lupa, ini kita jadikan sebagai habit, suatu hal yang biasa aja gitu. Jadi apa yang kita lakukan, pakai sendal bismillahirrahmanirrahim ya. Atau misalnya masang peci bismillah ya. Atau kemudian nyisir rambut yang rambutnya sempat panjang ya. Jadi biasakan mengucapkan bismillah, dan ini menjadi habit bagi kita, menjadi suatu hal yang otomatis ya. Seotomatis seorang pesilat ketika mendapatkan serangan. Jadi begitu diserang, jadi nggak mikir lagi. Nah, kita juga demikian. Jadi itulah pentingnya para ulama dulu menyarankan agar kita berzikir, ya, berdoa, berzikir, ya, supaya apa? Membiasakan lidah kita ini mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah secara spontan. Karena ada orang kalau kesandung itu ya, kerikil atau batu, kesandung, yang keluar lisannya itu kan macam-macam. Ada yang ecopot, ada yang ngomong ayam, padahal nggak ada ayamnya, ada yang maki-maki. Nah, kita kan nggak, secara otomatis kita mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyibah, yang baik, astagfirullah, atau melihat suatu subhanallah, masya Allah ya, jazakallah khairan ya. Nah, ini kan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi kita dianjurkan baca itu supaya lidah kita ini lembut ya, nggak kaku mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Bukan kebun binatang. Kalau kita marah itu istighfar, bukan kebun binatang yang keluar ya. Jadi bukan seisi ragunan yang keluar, bukan. Tapi kalimat-kalimat yang baik. Dalam keadaan bercanda juga demikian. Jadi canda kita yang keluar adalah kalimat-kalimat yang thayyibah, yang baik, dan dengarnya enak. Jadi ketika kita menjawab, merespon ya sikap orang lain, maka kita masya Allah ya. Oh iya, oh na'udzubillah. Jadi bukan kalimat-kalimat yang tidak enak didengar. Termasuk juga bismillah harus kita jadikan sebagai habit lisan kita ya, selain melenturkan lidah, tapi juga agar berbuah pahala. Sebab setiap kalimat itu kan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa baik, bisa juga buruk. Baik Ustaz, saya jadi teringat Ustaz, mungkin dua Ramadan yang lalu, salah satu syekh dari Palestina datang ke Masjid Al-Mi'raj. Dan beliau ngetik itu, ngetik huruf di keyboard itu, sebelum ngetik itu sudah bismillah gitu. Jadi kayaknya satu huruf bismillah gitu. Setelah itu ngetik lagi bismillah lagi gitu. Masya Allah, saya tertegun gitu. Iya.
Saya lupa nama syekhnya, tapi kurang lebih 2 Ramadan yang lalu. Ya. Baik, Ustaz, jazakallah khairan katsir atas ilmunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga antum dan Amin. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan juga Allah berikan kemudahan untuk mengambil hikmah, pelajaran, dan yang paling penting mengamalkan apa ilmu yang kita bisa dapatkan pada pagi hari ini. Amin. Jazakumullah khairan katsira kepada para jamaah, baik yang berada di YouTube, yang berada di Zoom, yang masih konsisten membersamai kami mulai dari jam 5 tadi dalam kajian subuh di Masjid Al-Minhaj. Insyaallah kita masih akan dipertemukan Allah insyaallah di pekan depan, berarti pekan kelima insyaallah, dan tetap dalam kajian subuh Al-Mi'raj. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis untuk menambah keberkahan majelis ilmu kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya mohon dimaafkan kurang lebihnya dari kata-kata pun ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.